Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abia Sintia dengan NIM 122156084 dari kelas RB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu A. Hippotype adalah representasi dari spesimen yang digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah takson dalam bidang paleontologi. Hippotype digunakan untuk memberikan panduan tentang karakteristik organisme fosil yang mewakili suatu takson. Yang B. Biozones biasanya disebut sebagai Biozonenosis adalah sebuah kelompok organisme dalam komunitas yang memenuhi kecukupan kelompok sendiri yang secara alami menempati suatu wilayah kecil dengan lingkungan yang seragam, dan seluruhnya akan menjadi area paleontologi. Kelompok ini adalah fosil yang paling lengkap, dapat memberikan informasi paling jelas tentang komunitas organisme tersebut ketika masih hidup. Yang C adalah Thanatozoeno, yaitu fosil yang diendapkan bukan di tempat hidupnya. Contohnya, misal fosil tersebut mati di laut dangkal namun diendapkan di tempat lain. Penggantian atau replacement, yaitu penggantian pada bagian yang keras dari organisme, contohnya seperti cangkang. Misalnya, cangkang itu yang awalnya terdiri dari kalsium karbonat digantikan oleh silika. Yang E adalah rework fossil. Rework fossil adalah istilah dalam paleontologi yang digunakan untuk menggambarkan fosil-fosil yang telah mengalami transportasi atau pengendapan ulang dalam lingkungan geologis. Ini berarti fosil-fosil tersebut awalnya terbentuk di suatu tempat atau lingkungan, tetapi kemudian dipindahkan dan ditemukan di lingkungan yang berbeda. Hal ini bisa menjadi indikasi perubahan lingkungan atau pergerakan sedimen di masa lalu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jenis-jenis fosilisasi. 1. Histometabasis. Histometabasis adalah salah satu proses pemfosilan di mana terjadi proses pergantian sebagian tubuh fosil tumbuhan dengan mineral lain tapi masih memperlihatkan struktur organismenya. Yang kedua yaitu permineralisasi. Permineralisasi adalah proses pemfosilan yang terjadi pergantian sebagian atau bagian dari fosil oleh suatu jenis mineral karena dari akibat masuknya mineral tertentu ke dalam rongga-rongga atau pori-pori seperti tulang, cangkang, atau material tumbuhan sehingga menyebabkan fosil akan lebih berat dari semula dan akan lebih tahan terhadap lapukan. Yang ketiga yaitu replacement. Replacement adalah pergantian secara keseluruhan bagian dari fosil dengan mineral lain. Yang keempat yaitu rekristalisasi. Rekristalisasi adalah suatu proses pemfosilan yang umum di mana sisa-sisa organisme terkena suhu dan tekanan yang lebih tinggi sehingga material-material penyusunnya berubah ke bentuk yang lebih stabil. Yang kelima yaitu mold and cast. Mold adalah cetakan dari bagian keras organisme yang terbentuk ketika organisme yang mati jatuh dan menekan sedimen di dasar laut, kemudian bagian yang jatuh membentuk cetakan pada sedimen. Peran fosilisasi dalam eksplorasi sumber daya yaitu fosil menyediakan catatan penting tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk evolusi dan perubahan lingkungan. Dengan memahami fosil, para ilmuwan dan peneliti dapat menentukan usia batuan dan lapisan yang membentuk dan membantu dalam penguburan minyak, gas alam, dan penambangan mineral. Dan mengidentifikasi lingkungan yang mungkin mengandung sumber daya alam seperti minyak, gas, atau batu bara, serta membantu dalam pemahaman tentang paleografi dan pergerakan lempet tektonik yang dapat mempengaruhi pembentukan sumber daya mineral. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ketiga yaitu tentang skala waktu absolut dan skala waktu relatif. Skala waktu absolut yaitu skala waktu geologi di bumi berdasarkan umur sebenarnya. Metode penentuan skala waktu geologi secara absolut ini dapat ditentukan menggunakan metode penarikan radiometri yang menggunakan sifat peluruhan unsur radioaktif dalam batuan untuk menentukan umurnya. Sedangkan skala waktu relatif adalah umur relatif
yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tapi pernyataan bahwa tentang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4, yaitu tentang hubungan ilmu paleontologi dan geologi. Paleontologi dan geologi adalah dua bidang studi yang saling melengkapi, di mana paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan purba sehingga berkaitan dengan fosil-fosil dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, mengetahui tentang tumbuhan dan hewan apa yang berasosiasi dengan formasi batuan tertentu dan dapat membantu ahli geologi menjaga keteraturan yang terjadi. Apa yang terjadi ketika berada dalam rangkaian peristiwa tersebut sangat penting untuk menguraikan bagaimana segala sesuatunya berkembang. Jadi, ahli geologi selalu bergantung pada data yang diberikan oleh ahli paleontologi untuk memilah urutan dan sejarah catatan geologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor 5. Foraminifera planktonik baik digunakan untuk menentukan umur karena memiliki keterdapatannya yang cukup dan bersifat global, serta mengalami perubahan morfologi tubuh seiring berjalannya waktu geologi. Planktonik seperti foraminifera memiliki rentang evolusi yang relatif pendek. Hal ini dapat memungkinkan penelitian usia absolut dengan tepat menggunakan metode seperti karbon atau isotop lainnya. Sedangkan untuk penentuan lingkungan pengendapan, lebih baik digunakan fosil bentonik karena fosil ini hidupnya di lingkungan laut dalam. Organisme bentonik seringkali ditemukan dalam lingkungan pengendapan seperti dasar laut yang tenang, pantai, dan sungai, sehingga fosil ini dapat memberikan informasi tentang sifat lingkungan pengendapan seperti kedalaman, ketinggian air, keadaan dasar laut, dan kualitas air. Sekian jawaban dari soal-soal UTS yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.